Baik, Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, semangat pagi, dan semangat berwirausaha. Salam kenal buat peserta KMMI 2021 UPT Perkasa Universitas Mula Warman Bisnis. Oke, tahukah teman-teman, berjalan tanpa peta, maka kita akan berjalan tanpa arah. Berjalan tanpa arah, maka kita akan tersesat. Benar kan ya? Nah, saat kita tersesat, maka kita akan kesulitan mencapai tujuan. Nah, begitu juga dengan bisnis. Tanpa proses pemetaan dari pola yang akan kita jalani, maka biasanya bisnis kita pun akan berjalan tanpa arah dan tanpa tujuan yang jelas. Jadi, saya Windy Karina Farmawati, mentor dari bisnis model Canvas, akan membantu teman-teman di sini untuk bisa memahami sebuah bisnis model yang banyak dipakai perusahaan-perusahaan besar. Sehingga bisnisnya nanti akan bisa terus bertumbuh. Dan saya juga di sini akan membantu teman-teman untuk bisa dengan mudah membuat bisnis model Canvas, sehingga teman-teman memahami bisnis apa yang akan dijalani. Nah, sebelumnya kita sadarin atau tidak, atmosfer bisnis saat ini mulai bergeser ke era disrupsi, sehingga sangat memerlukan kesiapan kita. Jadi untuk menghadapi era disrupsi tersebut, ditambah pula dengan era pandemi yang melanda Indonesia pada saat ini, yang membuat akhirnya banyak sekali bisnis yang tumbang. Betul ya? Nah, untuk itu dibutuhkan kesiapan bagi para business owner untuk memahami, jadi apa bisnis yang sedang dijalankan. Jadi kenapa? Karena perubahan zaman itu sangat cepat. Profesi bisa punah, kemudian bisnis juga bisa punah, teknologi juga bisa punah, produk juga bisa punah. Jika kita tidak bisa mengikuti perubahan zaman, maka bisnis kita akan mati dan punah. Jadi bisnis itu sebenarnya harus grow, bisnis itu harus bertumbuh. Kalau tidak, kita yang akan punah, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita sadarin, kalau kita tidak bertumbuh, maka kita yang akan mati. Bahkan konon kabarnya perusahaan-perusahaan raksasa dari Asia, terutama dari Jepang, itu sebenarnya sudah mulai goyah. Dan ada sebuah riset juga bahwa ternyata di sana banyak sekali mereka didominasi oleh orang-orang tua. Selain didominasi oleh orang tua, ternyata banyak sekali bisnis-bisnis baru yang baru tumbuh, yang di mana bisnis modelnya sedemikian cepat berubah. Semakin cepat, semakin agresif. Nah, persaingan kompetisi itu juga sudah semakin berubah. Coba kalau kita misalnya ya, ingat-ingat zaman dulu kita kalau misalnya berkomunikasi, itu teman-teman mungkin ada yang tahu ya, kalau zaman dulu tuh ada namanya wartel atau telepon koin ya. Nah, sekarang kita lihat apakah sekarang masih ada? Sudah nggak ada lagi. Kenapa? Karena sekarang itu udah luar biasa. Semua itu udah menggunakan HP Android untuk komunikasi. Jadi sudah saatnya harusnya kita sudah mulai menguasai strategi. Strategi harus kita buat, kemudian harus kita ciptakan, kemudian harus kita eksekusi secara disiplin. Seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ya, di sini kita akan belajar bagaimana kita membuat bisnis model Canvas. Karena apa? Memiliki bisnis yang sukses itu sebenarnya adalah impian setiap perusahaan, impian setiap pengusaha. Ya, oleh karena itu penting sebenarnya bagi pengusaha itu merancang bisnisnya itu sebaik mungkin. Salah satunya itu adalah menggunakan bisnis model Canvas. Nah, ini yang sekarang teman-teman lihat. Jadi bisnis model Canvas ini adalah sebuah konsep bisnis yang banyak digunakan pada saat ini. Bahkan beberapa perusahaan besar seperti Honda, kemudian Toyota, hingga Amazon itu memiliki konsep bisnis yang sesuai dengan model bisnis Canvas. Jadi bisnis model Canvas ini penting sebenarnya bagi kita yang ingin merancang ide bisnisnya, kemudian setelah kemudian kita bikin, kita rancang model bisnisnya dari ide bisnis itu, kemudian kita bikin secara mudah dan terstruktur. Nah, itu pentingnya.
Tapi sebelumnya kita pahamin dulu ya, bisnis model itu adalah kerangka dari sebuah rencana bisnis dengan memikirkan bagaimana perusahaan akan mendapatkan keuntungan atau pendapatan dengan memperhitungkan semua komponen bisnis. Kenapa? Karena dalam sebuah perusahaan itu, jadi ada namanya 4 pilar bisnis. Dari pemasaran, kemudian operasional, finance, kemudian sampai SDM. Nah, itu tidak bisa terpisah, itu akan menjadi satu kesatuan, seperti itu, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat, sebenarnya bisnis model kanvas ini adalah sebuah kerangka manajemen sebuah bisnis yang dibuat untuk merancang bagaimana strategi bisnis itu akan dijalankan. Jadi sesuai dengan namanya, bisnis kanvas itu dibuat dalam sebuah framework sederhana yang pertama kali itu diciptakan oleh Alexander Osterwalder, ya, seorang entrepreneur asal Swiss pada tahun 2005. Nah, dengan kerangka sederhana ini ya, maka bisnis model kanvas ini akan memudahkan kita untuk melihat gambaran tentang sebuah ide bisnis dan rencana realisasinya dengan cepat, jadi jauh-jauh lebih ringkas dibanding dengan sebuah bisnis plan. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat ini adalah gambaran dari bisnis model kanvas itu dia ada bagian tengah, kemudian ada bagian sebelah kanan dan ada bagian sebelah kiri. Nah, itu memang apa namanya mereka memiliki bagian-bagian yang harus kita pahamin. Kalau misalnya kita lihat ya di bagian sebelah kanan, nah ini bagian sebelah kanan itu sebenarnya dia membicarakan tentang eksternal. Jadi lebih kepada pelanggan, target pasar seperti itu. Nah, kemudian bagian tengah itu adalah value proposition-nya. Sedangkan sebelah kiri itu bagian internalnya, bagian kegiatan aktivitas bisnis kita. Nah, kalau yang di bawahnya itu adalah bagian keuangan. Nah, di sini bagian-bagian ini sebenarnya kenapa terbagi seperti ini? Ini untuk memudahkan kita memahami bisnis yang kita jalankan. Kenapa ada customer segment? Karena kita harus paham siapa sebenarnya target pasar kita. Kenapa kemudian ada value proposition? Karena kita harus tahu nilai tambah dari produk kita. Karena sebenarnya yang kita jual itu bukan produk, tapi sebenarnya yang kita jual itu adalah nilai tambah. Kemudian kenapa harus menggunakan channel-channel? Karena itu adalah bagaimana kita menginformasikan tentang produk kita, tentang usaha kita, jalur distribusinya, untuk supaya pelanggan itu bisa membeli produk kita atau mendapatkan produk kita. Lalu kenapa harus ada customer relationship? Supaya kita tahu bagaimana kemudian kita menjaga pelanggan kita ini supaya dia tidak hilang. Nah, ada juga di bawah itu adalah revenue stream, sumber-sumber pendapatan. Nah, itu kita harus tahu dari mana sumber-sumber pendapatannya kita. Sampai kemudian yang di bagian sebelah kiri itu adalah bagian internal, itu ada key activity, ada key result ya kan, ada key partner. Nah, kunci aktivitas itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan bisnis kita yang sebenarnya tidak terlepas dari kolom-kolom sebelumnya, tidak terlepas dari nilai tambah yang sudah kita buat, tidak terlepas dari segmentasi pasar yang sudah kita buat. Nah, kalau sudah kita tentukan kunci aktivitas kita, maka kemudian kita harus menentukan juga key result-nya. Jadi sumber dayanya apa nih yang mau kita masukkan di dalam bisnis yang mau kita jalankan. Nah, kalau itu sudah dapat, baru kemudian kita masuk ke key partner. Nah, di mana siapa mitra kita, seperti itu. Sampai akhirnya kita sudah tahu nih sumber-sumber pengeluaran yang kita keluarkan itu apa saja. Nah, untuk urutan-urutannya, nah ini teman-teman bisa ya ikutin. Jadi urutan dalam membuat bisnis model kanvas ini dimulai dari di sebelah kanan dulu, di kolom customer segment. Kenapa harus kolom satu itu customer segment? Supaya kita tahu siapa pasar yang mau kita bidik. Jangan sampai kemudian kita terjebak dengan apa namanya dengan produk. Produknya udah kita bagusin, ya kan? Produknya udah kita oke nih ya, siap jual gitu. Nah, terus udah gitu ujung-ujungnya kita bingung. Produknya udah bagus, produknya udah oke. Tapi kemudian kita mau jual kemana gitu loh. Nah, itu yang harus kita perhatikan.
Karena apa? Kalau misalnya kita terjebak dengan produk, produknya udah bagus, habis itu kita nggak tahu jual kemana. Itu yang sering terjadi permasalahan pada teman-teman UMKM. Nah, maka dari itu kita harus tentukan dulu pasar mana yang mau dibidik, apa kebutuhan mereka, apa masalah mereka. Nah, maka kemudian kita datang memberikan solusi kepada mereka berupa produk atau jasa kita yang kita tawarkan kepada mereka. Baru di situ kemudian terjadilah transaksi. Nah, begitu konsep bisnisnya. Nah, kalau kemudian kita sudah tentukan customer segmentasinya, ya kan, baru kemudian kita tentukan apa nilai tambah yang mau kita tawarkan sebagai solusi kepada si customer kita. Nah, nilai tambah ini harus ditentukan. Karena apa? Kita bukan jualan produk, tapi yang untuk kita bisa bersaing dengan yang lain itu adalah kita harus jual nilai tambah. Kita jualan keripik nih misalnya, tetangga kita sebelah kanan jualan keripik, tetangga sebelah kiri juga jualan keripik, terus udah gitu yang muka belakang itu juga jualan keripik. Tapi kenapa orang harus datang ke tempat kita untuk membeli keripik kita? Karena yang kita tawarkan adalah nilai tambah. Oh, kalau di sebelah mungkin keripiknya biasa aja, tapi keripik yang saya punya adalah keripik yang rasanya lebih crispy mungkin ya kan. Nah, berarti nilai tambah tuh, rasa lebih crispy. Kemudian mungkin di sebelah kanan itu dia keripiknya kemahalan. Terus yang sebelah kiri itu keripiknya nggak jelas seperti itu ya. Nah, kemudian kita menawarkan memberi nilai tambah karena misalnya tadi customer segmennya kita memilih mahasiswa misalnya atau ibu rumah tangga. Maka kemudian kita mengambil harga yang terjangkau. Nah, itu adalah sebuah nilai tambah juga yang kita tawarkan kepada customer segmentasi yang udah kita pilah tadi. Nah, kalau misal nilai tambah udah ditentukan, baru kemudian kita masuk ke kolom nomor 3. Apa nih channel-nya yang dipakai? Apa nih jalur distribusinya yang kita gunakan supaya kemudian calon-calon si target pasar kita bisa dengan mudah mendapatkan produk yang kita tawarkan, dengan mudah mendapatkan jasa yang kita tawarkan. Maka kemudian channel ini harus kita tentukan. Apa nih ya kan yang harus kita pakai untuk kemudian bisa menyampaikan kepada si calon customer kita tentang produk atau jasa kita. Nah, kemudian setelah itu udah kita tentukan masuk ke customer relationship, di mana kemudian jaga customer kita ini jangan sampai hilang. Jadi bagaimana kita menjaga hubungan pelanggan. Seperti itu, supaya dia nanti bisa repeat order, supaya dia nggak lari kemana-mana, jaga hubungan emosional. Nah, setelah itu udah kita tentukan, maka kemudian kita masuk ke kolom kelima, revenue stream, sumber-sumber pendapatannya apa aja, seperti itu. Nah, antara kolom 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, 7, 8, 9 itu saling berkaitan. Jadi kalau misalnya kita sudah menentukan siapa segmentasi pasarnya, nilai tambahnya, kemudian, channel-nya, jalur distribusinya bagaimana, hubungan pelanggannya bagaimana, kemudian sumber-sumber pendapatannya apa saja, itu saling berkaitan. Nah, kemudian setelah kita tentukan yang bagian eksternal, bagian pelanggan, maka kemudian kita tentukan yang sebelah kiri. Itu di bagian kolom 6 ada namanya key activity. Jadi di mana kunci kegiatan kita tuh apa? Yang menunjang dari nilai tambah yang sudah kita tawarkan. Nah, kemudian setelah kita nanti menentukan kunci aktivitas kita, baru kita menentukan key resource-nya, sumber daya yang dibutuhkan apa nih gitu. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana memahamin dan membuat supaya kita bisa membuat bisnis model ini. Nah, kalau sudah itu ditentukan, maka kemudian kita cari nih siapa mitranya kita, seperti itu. Nah, sampai akhirnya kita harus menetapkan biaya-biaya operasional yang harus dikeluarkan, seperti itu. Nah, oke, satu-satu kita akan bahas ya. Jadi, kita masuk di kolom pertama. Nah, customer segment. Jadi siapa target dari produkmu? Apakah produk yang sudah ditawarkan ke orang ini udah tepat? Apakah customer itu akan membeli produk kita? Nah, itu kita harus tahu. Nah, di dalam customer segment ini itu dibagi menjadi beberapa kategori.
Jadi ada geografi, ada demografi, kemudian ada psikografi. Kalau misalnya dari geografi itu klasifikasi pelanggan berdasarkan lokasi. Misal ya, kita jualan ayam geprek. Nah, kalau misalnya jualan ayam geprek, yang di mana ayam geprek ini adalah dine in, makan di tempat, ya. Nah, maka kemudian geografinya kita nggak bisa ngambil lokasi yang jauh-jauh. Oh, ternyata target pasarnya kita ngambil orang Jakarta, ngambil orang Palembang. Misalnya kita lokasinya sekarang berada di Samarinda, misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya posisi kita di Samarinda, jualan kita ayam geprek, kemudian dine in, maka kemudian yang kita tawarkan adalah orang-orang yang tinggal di Samarinda, seperti itu. Kalau misalnya kita jualannya online shop ya, di mana produk kita bisa dijangkau oleh seluruh Indonesia misalnya, maka kita tentukan lagi ada daerah perkotaan, ada daerah perdesaan. Nah, itu ditentukan klasifikasi pelanggannya itu mau berdasarkan lokasinya itu di bagian apa, perkotaan, perdesaan, atau perkota Samarinda saja, atau per Kalimantan Timur, atau seluruh Indonesia. Nah, tergantung dari produk yang bisa dijangkau oleh pasar kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah demografi. Itu adalah klasifikasi pelanggan berdasarkan jenis kelamin, kemudian usia, tempat tinggal, dan profesi. Berdasarkan jenis kelamin itu ditentukan apakah mau mengambil jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, atau dua-duanya, laki-laki dan perempuan. Kemudian usia, usia itu juga harus ditentukan. Usia yang milenial, yang anak muda, itu akan beda dengan usia yang orang sudah dewasa, udah bekerja. Nah, itu berdasarkan dari nanti kelasnya gitu, kelas sosialnya mau apa. Kalau misalnya dia anak remaja, anak pelajar, berarti umur dari umur 15 sampai umur 25 misalnya. Kalau misalnya dia adalah karyawan, berarti dari umur 20 sampai 35 misalnya seperti itu. Nah, kemudian tempat tinggalnya yang di mana, kemudian profesinya apa, apakah dia business owner, ataukah dia CEO, ataukah dia pejabat, atau tokoh ya kan, atau ibu rumah tangga, seperti itu. Nah, itu juga harus ditentukan. Nah, kemudian berikutnya ada namanya psikografis, yaitu adalah kebiasaan belanja, minat, motivasi calon pelanggan. Nah, sekarang pertanyaan saya begini, pernahkah teman-teman itu, berjualan di Facebook atau di IG, udah promosi berkali-kali tapi nggak ada yang beli? Pernah nggak ngalamin seperti itu? Nah, ini yang sering terjadi. Sudah kita promosiin, jualan di Facebook, di IG, kok nggak ada yang beli. Kenapa? Nah, ternyata ketika kemudian teman-teman coba, coba dianalisis, itu ternyata begini, misal nih ya, teman-teman jualannya kuliner, tapi ternyata pertemanan di Facebook atau di IG itu adalah orang-orang yang hobinya baca buku, gitu. Nah, mau kita tawarin kuliner, mereka nggak akan tertarik. Karena apa? Hobinya, minatnya itu adalah buku. Jadi kalau misalnya dia punya uang, maka dia akan membelanjakan uangnya untuk beli buku. Maka PR-nya adalah cari orang-orang yang memang sukanya adalah kuliner. Orang-orang yang suka makan gitu loh. Nah, kalau misalnya kita jualan kuliner, cari target orang-orang yang memang kebiasaannya adalah wisata kuliner. Yang doyannya adalah makan, seperti itu. Begitu juga dengan fashion. Kita jualan fashion, tapi kemudian orang-orang di dalam kebanyakan kuliner. Nah, maka kemudian ketika kita tawarkan, ya nggak nyambung. Karena apa? Dia kalau punya uang, dihabiskan untuk belanja. Belanja baju misalnya, belanja jilbab, belanja gamis. Jadi mau kita tawarkan makanan, dia nggak tertarik. Nah, itu PR-nya. Maka kemudian teman-teman tentukan, kalau saya jualannya kuliner, cari orang-orang yang minatnya ke kuliner. Kalau kemudian kita jualannya fashion, cari orang yang minatnya memang ke fashion, seperti itu. Nah, kita juga harus tahu apa motivasi calon pelanggan itu untuk belanja di tempat kita. Nah, itu yang harus ditentukan. Kemudian kita masuk yang kedua, adalah value proposition. Jadi nilai tambah apa yang kita tawarkan sebagai solusi terhadap masalah atau kebutuhan pelanggan kita. Nah, jadi masalah apa yang mau kita selesaikan melalui produk dan layanan kita.
Jadi value proposition ini menjelaskan tentang kombinasi antara barang yang kita jual dan layanan untuk pelanggan. Jadi usahakan value proposition ini yang kita tentukan itu unik agar bisa dibedakan dari kompetitor. Biasanya value proposition ini dibagi menjadi dua jenis. Kuantitatif, ya, menekankan efisiensi produk dan layanan, kemudian kualitatif, tentang pengalaman produk yang dihasilkan bagi user. Seperti itu. Jadi nilai tambah itu harus jelas, harus unik, ya. Karena kalau kita tidak menentukan nilai tambah seperti yang tadi pertama saya jelaskan, maka ya udah, kalau kita cuma jualan produk, saingannya banyak di luar. Tapi kalau kita yang dijual adalah nilai tambah, maka orang-orang itu akan mengejar kita. Mau seberapa mahal bagi mereka tidak mahal, karena apa? Dia mendapatkan nilai dan manfaat dari produk yang kita tawarkan, dari jasa yang kita tawarkan, seperti itu. Nah, setelah kita sudah menentukan dari value proposition-nya, ya kan, baru kemudian kita masuk ke channel. Nah, di channel ini, itu merupakan jalur distribusi yang mau kita pilih. Jadi di sini ya, gambarannya adalah, kita harus melihat apakah pelanggan kita menggunakan media sosial. Nah itu, kita harus lihat dulu. Apakah pelanggan kita naik transportasi umum, motor pribadi, atau mobil pribadi? Nah, kemudian kita tentukan lagi, apakah mereka sering mendengarkan radio, menonton televisi, atau menonton YouTube? Nah, terus kita harus cari lagi, di mana biasanya pelanggan kita itu berkumpul. Terus bagaimana cara kita mengedukasi pelanggan tentang nilai tambah yang kita tawarkan. Jadi contoh dari channel yang sering digunakan itu adalah media sosial, event offline, kemudian email, ya kan, email marketing, kemudian public speaking, SEM, kemudian CEO, viral marketing, blog, sales, dan promosi, ya kan, marketing communication-nya, iklan, offline, dan lain-lain. Jadi kita ketika sudah menentukan target pasar tadi, contohnya misalnya, target pasarnya adalah ibu rumah tangga. Nah, kita harus tahu di mana ibu rumah tangga ini berkumpul. Oh, ibu rumah tangga ini kalau misalnya berkumpul, dia biasanya ngumpulnya di mana? Di arisan, ya kan? Kemudian di PKK, di majelis, seperti itu. Nah, terus target pasar saya adalah mahasiswa. Nah, maka kemudian di mahasiswa ini juga kita tentukan, oh mahasiswa ini tempat berkumpulnya di mana? Oh, mahasiswa ini ternyata tempat berkumpulnya adalah di kampus, ya kan? Kemudian ada kos-kosan, organisasi, komunitas. Nah, seperti itu. Kafe misalnya. Nah, jadi kita harus tahu di mana biasanya mereka berkumpul. Kemudian pelanggan-pelanggan kita ini, si calon-calon pelanggan kita ini juga biasanya menggunakan media sosial itu menggunakan apa? Apakah dia menggunakan IG, apakah dia menggunakan Facebook, ya kan? Ataukah dia senang melihat blog, website, atau YouTube? Nah, itu harus kita tentukan. Baru kemudian kita bisa mengisi kolom channel ini, kalau kita sudah bisa menentukan itu. Nah, kemudian untuk kolom customer relationship. Jadi itu bagaimana kita menjaga hubungan pelanggan. Jadi bagaimana kemudian bisnis kita juga bisa melakukan interaksi dengan pelanggan kita. Apakah lewat chat online, apakah kontak DM di Instagram, apakah lewat telepon, ya kan? Apakah melalui event-event offline atau bertemu langsung secara tatap muka. Atau zaman sekarang udah menggunakan WhatsApp seperti itu. Nah, itu supaya apa? Kita menjalin hubungan emosional kepada pelanggan kita. Nanti apakah pakai member card seperti itu, apakah kemudian nanti dia ulang tahun, kita hubungin melalui WhatsApp bahwa dia mendapatkan hadiah ulang tahun, seperti itu. Atau ketika kita mau menawarkan promo-promo, kita akhirnya tahu, oh di mana nanti cara komunikasinya, seperti itu. Nah, itu adalah hubungan pelanggan yang harus kita tentukan. Supaya apa? Mereka nanti repeat order gitu loh. Mereka nggak pergi kemana-mana. Mereka nanti ketika mereka butuh, dia perginya ke kita lagi. Seperti itu. Nah, kemudian kolom yang berikutnya adalah revenue stream.
Jadi di mana ini menjadi sumber pendapatan. Bagaimana cara bisnis kita itu mencapai keuntungan. Jadi keuntungan tersebut dapat dicapai melalui apa saja. Jadi ada beberapa model pendapatan yang umum didapatkan antara lain adalah jadi pelanggan kita itu akan membayar tiap kali menggunakan produk kita. Jadi dalam artian dia membeli produk kita. Nah, kemudian dia juga ada biaya layanan di mana pelanggan kita itu mengeluarkan biaya apa yang jasa atau layanan yang kita berikan. Kemudian ada lagi namanya biaya tetap, ada lagi nanti biaya langganan, ada lagi nanti dividen, ada lagi nanti biaya referral, ada lagi nanti premium. Jadi tentukan kira-kira sumber pendapatan kita apa. Seperti itu. Nah, kalau misalnya itu sudah dapat, baru kemudian kita masuk yang kolom sebelah kiri. Tadi kan sudah terbagi itu ya, sebelah kanan udah beres, baru kemudian kita pindah ke sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri ada namanya kunci aktivitas, kunci kegiatan. Jadi strategi apa yang akan kita lakukan dalam bisnis kita dalam menyampaikan nilai tambah kita kepada customer. Nah, kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan utama dalam bisnis kita. Jadi keahlian apa saja yang dibutuhkan untuk mengerjakan kegiatan ini. Seperti itu. Jadi kira-kira kegiatan yang mendukung dari bisnis kita, di mana kemudian kita bisa menyampaikan tentang nilai tambah dari produk kita kepada customer itu apa saja. Nah, baru kemudian kita masuk ke kolom berikutnya, yaitu key resource. Jadi sumber daya apa yang dibutuhkan. Aset penting apa saja yang diperlukan bisnis kita agar bisnis kita bisa beroperasi. Yang termasuk dalam kategori key resource ini adalah sumber daya manusia, sumber daya uang atau modal, sumber daya fisik, dan sumber daya intelektual. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya itu sudah, maka kita masuk kepada key partnership. Jadi key partnership ini adalah siapa mitra-mitra kita. Kerjasama apa saja yang harus dijalin agar bisnis kita bisa beroperasi. Jika kita tidak dapat mencapai value proposition sendirian, maka siapa orang yang bisa kita andalkan untuk melakukannya, seperti itu. Misalnya kita tadi jualan kuliner, ayam geprek, ya kan? Maka mitranya kita siapa? Gojek, ya kan? Seperti GrabFood, GoFood, seperti itu. Nah, jadi berikut adalah beberapa jenis partnership atau kemitraan yang ada. Jadi ada aliansi strategis antara non pesaing, pastinya non pesaing ya, yang tidak bersaing sama kita. Kemudian ada pengembangan bisnis baru, kemudian hubungan pembeli dengan pemasok seperti supplier dan sebagainya, seperti itu. Nah, kalau itu sudah ditentukan, baru kita masuk kepada kolom berikutnya. Ya, sebelah kiri paling bawah itu ada cost structure. Jadi apa saja pengeluaran yang diperlukan agar bisnis kita berjalan. Cost structure atau struktur biaya ini mencakup semua biaya yang ada di dalam key resource, di dalam channel, di dalam key activity. Jadi misalnya ada biaya bahan baku, ada gaji karyawan, ada biaya promosi, kemudian ada biaya sewa. Contoh cost structure itu mencakup biaya tambahan dalam menjalankan bisnis kita. Biaya yang berkaitan dengan legalitas, perizinan, sertifikasi, ya kan, atau mungkin biaya pertanggungan, insurance, ya kan, atau kemudian ada BPJS yang kita keluarkan untuk karyawan dan sebagainya. Seperti itu. Nah, ini berikut adalah sebuah gambaran dari tools BMC. Jadi bisnis model Canvas ini seperti ini. Jadi satu-satu. Jadi harapannya kalau misalnya teman-teman mau mengisi atau membuat BMC, gunakan sticky note. Jadi tidak dengan menggunakan tulisan biasa atau langsung dicoret di kertasnya, tapi menggunakan sticky note. Kenapa? Supaya kemudian suatu saat kita ada ketika kita melakukan analisis pasar, tes pasar, ada perubahan target pasar, kita bisa cepat untuk menggantinya seperti itu. Jadi kita tinggal ambil, kemudian kita ambil lagi sticky note yang baru seperti itu. Nah, itu kenapa? Jadi gini, misalnya begini. Sumber pendapatan kita pada bulan ini omsetnya lagi jatuh nih, ya kan. Nah, kita sudah menentukan target pasarnya, kita sudah menentukan nilai tambahnya, kemudian kita sudah menentukan juga channel-channelnya. Ternyata omsetnya nggak naik. Nah, maka di situ kemudian kita evaluasi, apa nih yang salah? Oh, jangan-jangan target pasar saya yang salah, pemilihan dari pasar saya yang salah. Maka kemudian segera dirubah, diperbaikin.
oh jangan-jangan nilai tambah yang saya tawarkan tidak bersaing. Bukan nilai tambah yang saya tawarkan, masih hanya berupa produk, ya nggak bisa. Maka kemudian kita kalau misalnya menggunakan sticky note, itu nanti bisa langsung kita perbaikin, seperti itu. Nah, jadi ini adalah gambaran dari tools BMC-nya. Nah, ini adalah contoh ya, contoh ketika kita membuat sebuah bisnis model kanvas. Nah, jadi eh, kalau teman-teman lihat antara butik batik dengan toko batik itu sama apa enggak? Ayo, sini saya mau tanya. Antara butik batik dengan toko batik itu sama apa enggak? Kadang-kadang itu ada yang terjebak, bilangnya sama ya. Nah, padahal tidak sama loh. Antara butik batik dengan toko batik itu beda. Contoh, misalnya kita kupas untuk yang BMC-nya butik batik ya. Nah, kita mulai dulu nih. Jadi kalau untuk butik batik, customer segmentasinya itu adalah wanita, pria, ya kan? Umur 30 sampai 60 tahun. Nah, kenapa? Karena apa? Umur 30 sampai 60 tahun itu adalah orang-orang yang secara finansial itu sudah mandiri, sudah oke. Dia sudah punya pendapatan. Kemudian kelasnya itu yang diambil adalah kelas menengah, kelas atas. Karena kan butik itu kan harganya tidak murah ya, harganya lumayan juga, agak mahal seperti itu. Nah, kemudian target pasarnya siapa yang dipilih? Pengusaha, pejabat, tokoh. Karena mereka yang punya duit, ya kan, untuk membeli batik yang harganya lumayan di butik gitu. Nah, ketika kemudian kita sudah menentukan target pasarnya, segmentasi pasarnya, ya kan, customer segmennya udah kita pilih, kemudian kita lihat value proposition-nya. Dari kategori customer atau calon pasar atau target pasar yang udah kita tentukan ini, apa sih nilai tambah yang mau kita berikan kepada mereka? Oh, karena calon target pasar saya ini adalah orangnya yang kelas menengah, kemudian termasuk kalangan elit, jadi kita ambil yang kelas atas. Hati-hati ya, di masa pandemi ini kelas menengah itu sudah bergeser. Jadi kelas menengah itu sebenarnya udah hilang, ya. Hati-hati di masa era pandemi, kelas menengah yang dulu jadi apa? Jadi yang dikejar-kejar oleh business owner sekarang udah nggak ada lagi. Nah, sekarang yang ada adalah bawah dan atas. Nah, di sini untuk butik kita tadi ngambil kelas atas nih, ya. Kita ngambil kelas atas. Maka kemudian nilai tambah yang kita tawarkan apa? Pakaian yang eksklusif. Kemudian apalagi? Penampilan. Apalagi tempat yang nyaman. Kemudian layanan khusus. Kemudian after sales. Nah, seperti itu. Ya, kita lihat. Pakaian eksklusif, iya, karena kelas atas itu orang-orang yang borjuis, pengusaha, pejabat, toko, itu pasti pengen pakaiannya tuh berbeda. Pakaiannya yang eksklusif gitu ya. Kemudian dia pasti adalah orang-orang yang memperhatikan penampilan. Nah, kemudian ketika kemudian mereka datang ke butik kita, pastinya bukan tempat yang panas. Pastinya yang kita tawarkan apa? Tempat yang nyaman. Begitu mereka parkir, kemudian turun, belum sempat mereka buka pintu, udah kita bukain. Karena kita memberikan tempat yang nyaman, memberikan layanan khusus seperti itu. Dibukain pintunya, dipersilakan masuk, kalau perlu di dalamnya kita sediakan sofa, ya kan? Nah, kemudian mereka duduk, kemudian kita tawarkan, "Ibu, Bapak, mau pilih yang mana?" Kemudian nanti nggak perlu mereka jalan-jalan, Bapak tinggal bilang aja, Ibu tinggal bilang aja, kami yang akan mengambilkan kainnya, kami yang akan mengambilkan bajunya, ini katalognya, silahkan dipilih. Nah, seperti itu. Kemudian mereka duduk itu adem, ya kan, dingin gitu kan. Nah, kalau misalnya kita mengambil yang kelas bawah mau pakai AC, ya nggak nyampe operasionalnya. Maka yang dilakukan itu tadi, nilai tambah yang kita tentukan untuk kelas yang sudah kita untuk pelanggan yang udah kita tentukan itu adalah tempat yang nyaman, pastinya sejuk. Nah, kemudian kita juga apa? Menawarkan layanan khusus. Layanan khusus ini seperti apa?
antar jemput, terus ada fasilitas laundry. Nah, seperti itu misalnya, ya kan? Nah, terus nilai tambahnya apalagi? After sales. Misalnya dia sudah bawa pulang belanja, ya kan, bawa pulang. Ternyata ada yang sesuatu yang nggak senang atau mungkin dia mau tukar warna apa dan sebagainya. Nah, itu kemudian mereka bisa kita garansi misalnya seperti itu. Atau kalau enggak after sales-nya adalah menyapa. Jadi setelah mereka sudah berapa minggu atau berapa hari kemudian disapa, diberikan penawaran eksklusif kepada mereka. Nah, itu kita harus jaga after sales-nya. Nah, kemudian karena pakaian tadi eksklusif, ya kan, bajunya mahal. Nah, otomatis kita tawarkan juga ada laundry-nya. Karena apa? Nggak main-main ini, nggak bisa cuci sendiri, nggak bisa masuk mesin cuci, seperti itu. Jadi harus ada nilai tambah yang kita tawarkan. Nah, jadi antara kolom satu dengan kolom kedua, ya kan, antara kolom customer segment, kemudian kolom value proposition, itu sinkron ya, nyambung. Jadi nggak ada namanya terputus-terputus gitu. Nah, jadi tadi kelas menengah, kelas atas, pengusaha, pejabat, tokoh, maka kemudian nilai tambah yang kita tawarkan pakaiannya eksklusif, kemudian penampilan, memberikan penampilan desain khusus, misalnya seperti itu, tempatnya nyaman, layanannya khusus, ada after sales-nya, member card misalnya seperti itu. Nah, kalau sudah kemudian kita masuk ke channel, biasanya orang-orang yang pengusaha, pejabat, tokoh mainnya apa? IG misalnya. Atau kalau enggak mereka mainnya di website. Karena apa? HP-nya juga sudah mendukung, ya kan? Kemudian kita kasih juga web katalog. Jadi dia tinggal pilih-pilih. Kalau sekarang ada katalog online sudah. Nah, menu-menu aja itu sekarang udah ditawarkan secara online. Nah, terus apa lagi? Kita masuk ke dalam pameran. Karena pameran-pameran yang seperti di Jakarta, pameran-pameran tertentu, itu ada yang dia di sebuah ruangan yang dingin, adem, dan khusus untuk memang kelas-kelas atas. Seperti itu ada. Jadi rajin-rajinlah untuk ikut pameran. Nah, kemudian apalagi? Butik pastinya. Karena apa? Kita butuh tempat yang memberikan pelayanan oke, yang memberikan tempat yang nyaman buat mereka. Nah, seperti itu. Karena nggak mungkin kita bukanya di pasar. Nah, setelah channel itu udah kita tentukan, jalur distribusinya udah kita tentukan, maka kemudian kita tentukan hubungan pelanggannya apa. Ya kan, hubungan pelanggannya datang, antar. Mereka datang naik mobil, kita bukakan pintu, ya kan, kemudian dipersilakan masuk. Setelah belanja, kita bawakan belanjaannya sampai ke mobil, seperti itu. Atau kalau enggak, kita kasih katalog online. Nah, kemudian mereka milih, lalu kita antar barangnya, seperti itu. Nah, itu adalah hubungan-hubungan pelanggan juga gitu. Jadi kita menjaga hubungan dengan pelanggan. Terus apalagi? Menawarkan laundry. Kalau bisa laundry-nya antar jemput seperti itu. Karena apa? Pakaiannya tadi eksklusif. Kainnya itu bukan yang ecek-ecek, kainnya itu yang nomor satu seperti itu, yang kualitasnya oke. Malah ada yang kemudian dia, bajunya itu nggak bisa masuk mesin cuci. Jadi yang dia berbahan sutra misalnya ya kan, jadi, laundry-nya itu spesial seperti itu. Nah, kemudian kita juga apa, desain khusus. Jadi kita bisa tawarkan, "Oh kita punya desainer khusus loh, jadi kalau misalnya nggak mau, disamain dengan apa, model yang lain, dengan orang lain, maka kemudian kita bisa membuat model sendiri." Nah, itu adalah hubungan pelanggan yang bisa kita tawarkan berikutnya, seperti itu. Supaya apa? Repeat order, supaya dia datang lagi ke tempat kita. Kalau misalnya itu sudah, ya kan, lalu kita bisa tentukan, apa sumber pendapatan saya? Nah, karena tadi kita jualannya batik, ya kan, dengan kelas butik tadi, maka pendapatannya adalah penjualan baju. Kemudian apalagi? Aksesoris batik, ya kan. Nah, kemudian apalagi? Laundry. Kenapa laundry? Tadi karena di atas sudah kita tawarkan tadi. Hubungan pelanggannya ada penawaran laundry. Jadi harus berkaitan. Kalau misalnya di customer relationship nggak ada laundry, kemudian di channel-nya tidak ada penawaran juga, misalnya di value-nya juga nggak ada, tiba-tiba kita masukkan di revenue stream-nya laundry,
Itu nggak bisa, karena tidak berkaitan. Tapi karena tadi itu di value proposition-nya kita menawarkan layanan khusus, ada after sales-nya, dan kemudian kita tawarkan laundry, ya kan, ketika di hubungan pelanggannya. Nah, maka kemudian itu bisa menjadi sumber pendapatan kita. Selain itu apalagi? Desain, ya. Desain bisa, karena kita memberikan desain khusus kepada pelanggan kita, seperti itu. Jadi berhubungan ya satu sama lain. Jadi kolom yang satu berhubungan dengan kolom yang satunya. Kemudian berhubungan juga dengan kolom yang satunya. Jadi dia tidak bisa terpisah. Kalau misalnya dia tidak ada, tiba-tiba kita masukkan semuanya, nggak bisa. Seperti itu. Misalnya kita masukkan sumber pendapatan adalah pelatihan misalnya. Pelatihan apa namanya membatik. Nah, itu nggak bisa kita masukkan. Meskipun kita mengadakan pelatihan misalnya. Kenapa? Karena di value proposition-nya nggak ada. Karena di customer relationship-nya nggak ada. Di channel-nya juga nggak ada, seperti itu. Di target pasarnya kita tidak ditujukan untuk itu. Maka itu tidak bisa dimasukkan. Jadi yang dimasukkan adalah yang sesuai dengan nilai tambah yang kita tawarkan, sesuai dengan channel yang kita pilih, sesuai dengan customer relationship-nya. Nah, kalau misalnya sudah, maka kita pindah ke kolom ke kiri. Udah beres nih, ya kan? Kolom yang pelanggan, yang eksternal itu udah beres gitu. Nah, baru kita masuk ke kolom sebelah kiri. Kolom sebelah kiri itu adalah kolom internal. Nah, apa saja? Ada key activity. Nah, itu masih berkaitan dengan nilai tambah yang kita tawarkan. Kayak activity-nya apa? Laundry. Kenapa? Karena tadi ada layanan khusus, ada after sales, dia sudah beli baju batik ke kita. Nah, kalau sudah beli baju batik ke kita, lalu bagaimana? Kita tawarkan laundry, supaya apa? Bajunya tidak rusak, karena kan tadi pakainya eksklusif, pakaiannya tadi mahal, kayak gitu. Nah, kemudian apalagi kegiatan kita, kunci kegiatannya, desain baju. Kita punya desainer khusus gitu loh, untuk membantu mereka custom, seperti itu. Nah, lalu apalagi? Ikut pameran, ya kan? Kemudian apalagi? Update di media, seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan yang masih berkaitan dengan nilai tambah yang kita tawarkan, berkaitan dengan channel yang kita pilih, dan berkaitan dengan target pasar yang udah kita tentukan. Nah, kalau misalnya sumber kegiatan, aktivitasnya udah kita tentukan, maka kemudian masuk ke sumber daya, resource. Ya, kayak resource-nya apa nih? Pastinya tempat ya kan, butik batik itu pastinya. Kita butuh tempat, tempat yang eksklusif berupa butik. Nah, kemudian kita juga butuh apa? Ahli pameran. Karena pameran yang kita ikutin bukan pameran yang biasa-biasa aja, bukan yang pasar malam, bukan. Nah, pameran, bazar seperti itu kan, yang eksklusif juga. Terus yang kita butuhkan apa? Admin. Kenapa? Karena yang membantu kita nanti untuk media sosialnya, yang membantu kita nanti untuk melakukan hubungan pelanggannya, seperti itu. Nah, kalau key result-nya sudah, baru kita masuk kepada key partner-nya. Siapa mitranya? Mitranya karena tadi ada desain baju, ya kan? Maka kemudian kita bermitra dengan pembatik. Karena tadi kita jualan batik, ya kan, batik yang eksklusif, maka kemudian kita bermitra dengan pemasoknya, dengan suppliernya, dengan distributornya. Kemudian apalagi? Karena tadi ada kita tawarkan laundry, ya kan? Karena kita tidak punya alatnya, tidak punya mesinnya, maka kemudian kita bekerja sama dengan laundry khusus. Kan ada tuh laundry khusus, hanya khusus untuk gaun, laundry khusus untuk baju-baju mahal seperti itu. Nah, itu. Baru apalagi? Dengan desainer bajunya. Kalau tadi pembatiknya, karena kita jualan baju batik kan, nah maka kemudian dengan desainer bajunya. Desainer bajunya gimana? Ya siapa tahu pejabat-pejabat atau tokoh masyarakat nggak mau bajunya disamakan dengan orang lain. Dia mau sesuatu yang spesial. Malah ada, kalau udah kelas atas itu, kalau bajunya udah satu kali dipakai, dia nggak mau pakai lagi. Nah, maka kemudian kita tawarkan desainer khusus untuk baju tersebut. Nah, kemudian apa? Karena tadi kita juga di channel-nya ada pameran, ya kan? Maka kemudian mitra kita adalah IO pameran, karena kita tidak bisa melakukannya sendirian.
Kita bekerja sama, biasanya kalau misalnya kita sudah langganan pameran ya, kita udah ngetip tuh sama IO-nya, sama panitianya. Nanti saya minta yang tempat hook ya, kalau ada pameran lagi. Nanti kalau ada pameran lagi tolong dikabarin ya, seperti itu. Maka kita sudah mendapatkan tempat-tempat strategis. Malah pamerannya tahun depan kalau kita sudah bisa DP, kita udah bisa dapat tempat yang strategis seperti itu. Jadi itu adalah mitra-mitra yang harus kita jaga. Terus apalagi admin, ya kan? Admin itu yang membantu kita juga bagian media sosialnya, menghubungi pelanggannya, seperti itu. Karena kita tidak bisa melakukan sendirian. Nah, kalau itu sudah semua ditentukan, maka kita tentukan cost structure-nya, biaya pengeluaran atau sumber-sumber pengeluarannya apa aja. Penyiapan butik, ya kan? Nah, itu pasti butuh butuh biaya kan, sewa tempatnya, renovasi dan sebagainya. Kemudian apalagi ada biaya laundry. Kemudian apalagi biaya desain, biaya pameran, kemudian membuat katalog. Sekarang yang lagi rame adalah katalog online seperti itu. Nah, gaji karyawan. Nah, jadi itu kita listkan kira-kira apa yang menjadi sumber-sumber pengeluaran kita. Itu kalau kita membuat BMC untuk butik batik. Nah, sekarang kita coba bandingkan. Kalau misalnya kita membuat BMC untuk toko batik, ya. Nah, batik sama jualan batik, ya kan seperti tadi, keripik sama jualan keripik. Tapi kemudian apa? Apakah kita kemudian kita menjual produk? Apakah kita menjual batik? Bukan. Yang kita jual itu nilai tambahnya. Butik batik yang dijual itu ada apanya? Pakaian eksklusifnya, penampilannya, desainnya, tempat nyaman, layanan khusus, after sales-nya. Sedangkan kalau toko batik gimana? Nah, kita lihat ya. Untuk BMC toko batik. BMC toko batik ini kita lihat ya, silahkan itu ada di kolom sebelah kiri, ada tabelnya sebelah kiri. Itu kita lihat customer segmennya siapa? Wanita, oke. Pria, oke. Anak-anak, yes. Umurnya berapa? 15 sampai 60 tahun, ya kan? Nah, kemudian kelasnya apa? Kelas menengah, menengah ke bawah, ya kan? Ingat, di era pandemi sekarang kelas menengah udah nggak ada lagi. Jadi, kelas menengah itu udah bergeser ke bawah. Kalau misalnya kalau kita mau milih antara atas atau bawah, selesai. Jadi kalau yang toko batik itu kelas bawah. Nah, kemudian targetnya siapa? Pengusaha, ya kan? Pekerja, pelajar. Pengusaha itu bukannya kelas atas. Nah, lihat dulu pengusahanya, bisnis ownernya apa? Pengusaha yang UMKM, ya kan? Atau yang UKM seperti itu. Itu kan sudah beda tuh. Nah, pengusaha yang kelasnya adalah bawah misalnya. Nah, kemudian apalagi pekerja, karyawan, pelajar. Seperti itu, ya. Nah, kalau itu sudah kita tentukan customer segmennya, nah sekarang kita lihat nilai tambah yang kita tawarkan apa. Nilai tambah yang kita tawarkan adalah baju batik. Dia tidak lagi adalah penampilan yang eksklusif. Pokoknya baju batiknya cantik, murah, selesai, ya kan? Kemudian apalagi? Seragam. Nah, biasanya kalau sudah baju batiknya murah gitu kan, itu biasanya dipakai untuk seragaman. Seragaman arisan, komunitas, ya kan, organisasi, seperti itu. Terus apalagi? Pilihannya banyak, banyak variannya. Terus apalagi? Murah, benar nggak? Karena apa? Kelas bawah. Jadi nilai tambah yang ditawarkan apa? Yang murah. Kemudian apalagi? Biasanya kalau sudah jualan murah banyak bonusnya. Nah, itu sudah beda. Kenapa? Kalau dia sudah menawarkan yang murah, makanya dia berupa toko batik. Enggak perlu pakai AC, ya kan? Kadang-kadang kipas angin. Iya kalau ada kipas angin. Kadang-kadang nggak ada kipas anginnya, berdesak-desakan di pasar misalnya seperti itu. Nah, itu nilai tambahnya aja udah beda. Makanya ketika kita menentukan itu kita harus tahu pasar mana yang mau kita bidik supaya kita nanti menentukan nilai tambah yang kita tawarkan tuh apa sesuai dengan pasarnya. Ingat ya, pasar dulu, jangan produk dulu. Nanti teman-teman terjebak dengan produk, bingung mau jual ke mana. Makanya tentukan dulu pasarnya. Siapa orang yang mau kita bantu? Ya, siapa orang yang mau kita tolong? Siapa orang yang mau kita kasih solusi dari masalah yang mereka hadapin?
Nah, kalau misalnya sudah tadi, jadi nilai tambahnya baju batik, seragam, pilihannya banyak, murah, bonusnya, ya kan? Nah, baru kita tentukan channelnya. Biasanya kalau sudah kelas bawah itu ya, ibu rumah tangga, kayak gitu ya, pekerja, karyawan, itu banyak menggunakan Facebook biasanya. Nah, kemudian apalagi channelnya IG, ya kan? Apalagi marketplace, terus apalagi bazar, ya kan? Apalagi toko, seperti itu. Nah, kalau misalnya channelnya udah kita tentukan, maka kita masuk ke customer relationship. Customer relationship-nya hubungan pelanggannya apa? Antar, datang, ya kan? Kalau misalnya dia sekarang kan sudah rame tuh yang pakai live, jualan pakai live di pasar gitu kan. Kalau kita di Samarinda posisinya ada pasar sendiri, pasar pagi, tuh banyak banget kan yang live. Mereka live, pilih-pilih-pilih, nanti barangnya bisa kita antar. Nah, terus udah gitu mereka juga bisa datang. Terus apalagi kita kasih bonus. Jadi kita kasih penawaran-penawaran. Lagi ada promo ya kan. Kemudian pas lagi ada penawaran tiba-tiba kita berikan, Ibu kalau beli ini bonusnya ini. Ibu kalau beli dua nanti dapat bonus ini seperti itu. Nah, kemudian apalagi? Biasanya kalau sudah kelasnya bawah ini ya, itu biasanya mainnya bundling. Bundling itu misalnya ada satu produk, misalnya kita lagi promosi nih, kita bikin harga yang apa namanya, yang murah meriah kayak gitu kan. Orang mengira itu banting harga, padahal enggak. Jadi misalnya ada satu yang mungkin kita jual harganya HPP. Makanya ketika bisnis itu kita harus tahu HPP-nya berapa. Ada yang kemudian kita tawarkan itu, kita promosiin itu senilai HPP-nya doang. Nggak apa-apa, yang penting jangan rugi gitu. Nah, kemudian ada satu produk lagi yang harganya kita naikkan lagi gitu loh. Mungkin kita naikkan 2 kali lipat atau di atasnya. Itu untuk apa? Bundling. Jadi kalau misalnya kita lihat, oh kayaknya ini produk terbaru nih. Oh ini kayaknya beda sama yang lain, custom nih, nggak ada lagi gitu kan. Nah itu boleh kita mahalin. Atau kita bikin limited edition misalnya kayak gitu. Nah, baru kita bundling. Karena apa yang tadi sudah jual HPP, yang ini kita tinggikan. Seperti itu. Itu adalah strategi-strategi yang bisa kita pakai. Nah, kalau misalnya sudah, baru kita masuk ke revenue stream. Sumber pendapatannya. Sumber pendapatan apa? Ya, pastinya penjualan baju, ya kan. Terus apa lagi? Aksesoris batik, ya kan. Karena kita jual baju batik, biasanya nggak jauh-jauh ada aksesoris-aksesoris yang berkaitan sama batik. Nah, kemudian apalagi? Bonus, karena tadi mainnya bonus. Terus apalagi? Kain batik. Apakah ada desainer? Apakah ada penawaran desain? Nggak ada. Karena biasanya orang itu kalau udah kita memilih kelas bawah, dia nggak ada dana lagi untuk minta desainkan macam-macam dan sebagainya, karena ada biaya tambahan. Beda kan? Coba kita bandingkan, udah beda banget. Nah, kalau misalnya sumber pendapatannya sudah kita dapatkan, baru kita sebelah kanan udah beres, ya kan? Udah kita isi, udah kita tentukan, baru kita masuk ke sebelah kiri. Nah, sebelah kiri itu key activity-nya, kunci kegiatannya apa? Canvassing, ya kan? Kemudian apalagi ikut bazar, apalagi update di media sosial, seperti itu. Canvassing, kenapa? Ya kita butuh menawarkan, kita butuh datang kepada mereka gitu loh, menawarkan bahwa kita punya produk ini, seperti itu. Nah, kalau misalnya sumber-sumber kegiatannya sudah kita tentukan, maka kemudian kita tentukan juga sumber dayanya. Yang pasti butuh apa? Toko batik. Kemudian butuh siapa lagi? Canvasser. Kenapa sih canvassing? Iya, karena dari nilai tambahnya udah ada, misalnya ada seragam, kemudian ada pilihan banyak, ya kan, harganya murah. Nah, itu biasanya kita punya sales atau kalau enggak ada orang yang memang khusus untuk kemudian dia menawarkan. Karena apa? Kan pilihan kita banyak tuh. Jadi ada yang mungkin datang ke sekolah atau kemudian ke arisan PKK kayak gitu untuk menawarkan. Jadi kita memang canvassing, kita butuh mendatangi mereka, menawarkan kepada mereka. Nah, jadi di sumber dayanya kita butuh canvasser, butuh orang yang datang menawarkan seperti sales kayak gitu. Nah, kemudian apalagi? Admin, kita butuh admin. Karena apa? Kita juga bermain di channelnya tadi FB, IG, Marketplace, ya kan? Kita butuh admin.
untuk menjaga juga hubungan, pelanggannya, seperti itu. Itu adalah sumber daya kita. Nah, kalau misalnya itu udah ditentukan, maka kita masuk ke key partner-nya. Siapa mitranya? Pembatik UMKM. Nggak bisa kita pakai pembatik yang harganya mahal, pasti yang sekelas UMKM. Kita butuh pemasoknya, kita butuh suppliernya. Terus apalagi? Ekspedisi, ya. Butuh ya kita nggak karena tadi ngambil di distributor, ngambil di supplier, jadi akhirnya ada ekspedisi kita harus cari yang murah karena harga kita murah, nggak bisa kita pakai yang dikirim pakai pesawat. Pasti nanti kita pilih ekspedisi kapal. Nah, kemudian apalagi pengelola bazar. Nah, seperti itu. Jadi kadang seperti kayak di Lembuswana, ya kan kita ngambil toko di situ. Kemudian apa namanya di Toserba seperti itu ada yang kita apa ambil lapaknya seperti itu. Nah, itu. Jadi kita butuh partner yang membantu supaya usaha itu berjalan. Nah, kalau sudah kita masuk kepada cost structure-nya. Biaya pengeluaran apa aja? Penyiapan toko. Kemudian apalagi biaya ekspedisi, kemudian apalagi biaya bazar, apalagi oh ada gaji adminnya, ya kan? Apalagi misalnya, jadi apa namanya butuh wifi atau quote data misalnya, kuota, ya kan? Nah itu. Jadi satu sama lain, jadi kalau kita perhatikan kolom satu sama lain itu saling berkaitan, nggak ada yang terpisah-pisah. Satu sama lain itu saling berkaitan mereka nyambung gitu loh. Jadi nggak ada yang ini tadinya nggak kita pilih tiba-tiba keluar di kolom satunya. Nah itu nggak bisa. Nah makanya saya berikan perbandingan. Jadi kita sama-sama bikin BMC, yang satu butik batik, yang satu toko batik. Butik batik segmentasi pasarnya adalah yang kelas atas. Toko batik segmentasi pasarnya yang kelas bawah. Target pasarnya juga udah beda. Nilai tambah yang ditawarkan juga berbeda. Seperti itu. Maka kemudian hubungan pelanggannya juga beda. Channelnya juga berbeda. Terus udah gitu aktivitasnya, sumber dayanya, kemudian key partnernya sama apa kegiatan-kegiatan aktivitas bisnisnya itu juga udah berbeda. Nah, seperti itu. Jadi semoga sampai di sini teman-teman bisa paham ya kan. Sebenarnya gampang kok membuat BMC. Jadi ketika kita membuat bisnis model kanvas ini tolong diperhatikan, nggak usah ditulis terlalu detail. Itu nanti, itu strateginya nanti kita bikin sendiri. Yang di BMC ini adalah poin-poinnya saja. Hanya boleh 1 sampai 2 kata, tidak boleh lebih. Ya, ingat, poinnya saja yang dimasukkan di dalam BMC, langsung tunjuk poin apa yang mau kita pilih, hanya boleh 1 sampai 2 kata, tidak boleh lebih. Jadi tidak detail. Jadi kalau misalnya mau detail nanti kita bikin strateginya lagi. Karena nanti malah bingung gitu. Di sini kan kita hanya membuat pemetaan. Kita hanya membuat pemetaan bisnisnya supaya nanti bisnis kita lebih terarah, supaya nanti kita memahamin siapa pasar yang mau kita pilih, apa nilai tambah yang mau kita tawarkan, apa jalur distribusinya, melalui channel apa, kemudian bagaimana hubungan pelanggannya, kemudian apa saja sumber-sumber pendapatannya kita, kemudian apa saja kunci aktivitasnya, kemudian apa saja sumber daya yang kita butuhkan, kemudian apa saja siapa saja mitranya yang bisa bekerja sama dengan kita, sampai akhirnya biaya apa saja yang kita keluarkan. Nah, kalau misalnya kita bisa memahamin tools BMC ini, kalau kita bisa memahamin ini, kita bakal tahu nanti. Suatu saat omset kita lagi jatuh, maka ketika omset kita lagi jatuh, tinggal lihat kolom sebelah kanan. Ada masalah apa nih? Ya kan? Kolom sebelah kanan paling bawah apa? Sumber pendapatan. Nah, kita tarik garis lurus ke atas sumber pendapatannya. Nah, berarti kalau misalnya sumber pendapatan kita lagi turun, omset kita lagi jatuh, berarti di atasnya ada apa? Ada target pasarnya, ada si calon-calon customer-nya. Siapa tahu ternyata kita salah memilih customer. Jangan-jangan yang tadinya kemudian harga apa yang tadinya kita pilih kelas bawah, ternyata harga yang kita tawarkan itu ternyata kemahalan gitu loh. Nah, berarti apa yang salah nih?
Apakah nilai tambahnya yang salah ataukah target pasarnya yang salah? Nah, itu dievaluasi, ya. Kalau misalnya suatu saat, oh omset saya bagus, apa namanya, pendapatan saya dalam 1 bulan itu oke, tapi kenapa ya kok uangnya nggak kelihatan gitu. Nah berarti ada yang salah, di mana? Di kolom sebelah kirinya. Jangan-jangan di aktivitas, bisnisnya. Jangan-jangan di sumber dayanya atau, kanvasernya mungkin, kemahalan atau gaji adminnya mungkin kemahalan atau gaji karyawannya kemahalan atau sewa tempatnya mungkin yang kemahalan. Nah kayak gitu. Jadi kita bisa ngelihat, tarik dari cost structure itu di atasnya ada apa? Ada key partner, ada key activity, ada key result. Itu diubek-ubek tuh, apa yang salah di sini? Oh, ternyata ada pengeluaran yang terlalu mahal yang harusnya tidak dikeluarkan, tapi saya keluarkan, seperti itu. Nah, itu enaknya. Jadi akhirnya BMC ini sebagai, apa namanya, tools untuk check up kita, alat untuk check up kesehatan bisnis kita. Seperti itu. Nah, jadi harapannya teman-teman, bisa belajar di, apa namanya, di sesi materi ini karena ini sangat penting sekali bagaimana kita memulai bisnis itu kita harus bisa membuat bisnis model kanvasnya, kita harus bisa membuat BMC-nya supaya apa, bisnis yang kita jalankan tidak salah langkah, bisnis yang kita jalankan bisa bertahan ke depannya, terus bertumbuh dan tidak punah. Jangan sampai nanti baru bangun bisnis, bingung, kita mau bangun bisnis yang mana, kita menjalankan bisnis apa, terus udah gitu ujung-ujungnya, akhirnya omsetnya jatuh, nggak ngerti siapa target pasarnya, nggak ngerti nilai tambah yang ditawarkan apa, ujung-ujungnya harusnya akhirnya harus tutup. Nah itu yang bahaya. Padahal kita mau bangun bisnis itu supaya kita terus bertumbuh, memperbesar kapasitas kita, agar kita bisa bermanfaat untuk orang banyak, agar kita bisa membuka lapangan pekerjaan, seperti itu. Betul ya? Baik. Baik, terima kasih, buat teman-teman. Akhirnya, materinya udah selesai sampai di sini. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita, ke depannya bisa diaplikasikan jika nanti misalnya butuh apa, butuh sharing lagi, butuh kita berbagi ilmu lagi, mari silahkan, apa namanya, sangat terbuka sekali. Baik, terima kasih, sudah mengikuti sesi materi kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.